Jelaskan bahwa pelarangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hanya di dalam buku-buku karangan para ulama, bukan dalam Al-Quran. Jadi memang tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita hanya dilarang ya menikah dengan orang kafir. Sebenarnya tak jauh bedanya pola orang Salafi dengan orang liberal, menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan keinginannya sendiri. Bunyai Musdah Mulia ini memulai pembahasan menikah beda agama dengan mencoba mengkonstruksi kembali kata kafir, sehingga kabur dan tidak jelas maknanya di dalam Al-Quran. Sehingga ideologinya sekilas orang Islam bisa juga kafir ketika berbuat dosa. Ini sama saja dengan ideologi Khawarij sebenarnya, yang menyatakan orang muslim yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Sehingga nikah sama koruptor yang melakukan dosa, pezina, pemabuk, tidak sah hukumnya karena mereka di dalam keadaan kafir. Ini menurut Bu Musdah Mulia. Sebenarnya ada dua kata kunci mengenai larangan nikah beda agama di dalam Al-Quran. Pertama, kata musyrik di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Ini larangan menikah dengan orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala, matahari, dan lain-lain. Kedua, kata kafir di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah, orang-orang perempuan yang sudah masuk Islam itu tidak diperbolehkan untuk dikembalikan kepada suaminya yang masih kafir, ataupun sebaliknya. Suami mereka, orang-orang kafir, tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Sebenarnya ini jelas kesepakatan ulama terkait keputusan nikah beda agama itu tidak sah. Di dalam keputusan Muktamar NU tahun 89, Muktamar Tarjih Muhammadiyah di tahun yang sama, juga disusul dengan Munas Majelis Ulama di tahun 2005, memutuskan bahwa pernikahan beda agama itu tidak sah. Tentunya itu untuk kemaslahatan keluarga. Logikanya sederhana. Kita yang hanya nikah beda suku dan budaya, susah sekali menyesuaikan perbedaan bahasa dan keseharian kita, apalagi nikah beda agama. Bahkan data menunjukkan kerentanan perceraian nikah beda agama sampai dengan 42%. Ya silahkan cek saja itu para artis yang nikah beda agama, gimana nasibnya.